Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali di dalam pembinaan warga gereja. Saya kali ini akan membahas topik yaitu doa puasa menurut iman Kristen. Saudara, bagi orang percaya, puasa itu sudah tidak asing lagi. Bahkan itu sesuatu yang relevan sampai hari ini. Namun yang menjadi renungan kita adalah apakah kita ini sudah memahami dengan baik untuk apa sebenarnya kita melakukan doa puasa. Saudara, puasa yang kita lakukan tentunya tidak ingin sia-sia. Oleh sebab itu, kita harus menghindari bahwa puasa yang kita lakukan itu hanya untuk memenuhi jadwal rutin gereja. Yang kedua, kita harus menghindari bahwa kita berpuasa itu hanya untuk menemukan jawaban dari pergumulan hidup kita. Bahkan kita juga harus menghindari bahwa doa puasa itu hanya kita lakukan ketika menyongsong Jumat Agung. Saudara, tentu kita sebagai anak Tuhan, kita harus memahami dengan benar tentang doa puasa ini. Maka dalam kesempatan yang indah ini, saya akan mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu yang kita baca dari Matius pasal 6 ayat 17 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, kita akan belajar pengertian puasa terlebih dahulu. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, puasa itu artinya menghindari makan dan minum dengan sengaja. Jadi ketika kita berpuasa, kita ini memang ada niat dari dalam hati kita untuk tidak makan dan tidak minum. Ini sebenarnya pengertian yang baik supaya kita paham akan hal ini saat kita berpuasa. Saudara, ketika kita berpuasa tentu mempunyai tujuan yang ingin kita capai. Oleh sebab itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak baik, kita perlu memahami dengan benar apa sih tujuan saya berpuasa. Karena hal ini akan mempengaruhi hubungan kita dengan Allah. Ketika kita berpuasa dengan tujuan yang salah, maka yang kita akan dapatkan justru kekecewaan, bukan hubungan yang semakin intim dengan Allah. Berikut ini ada beberapa tujuan puasa. Yang pertama, doa puasa yang kita lakukan itu punya tujuan untuk meningkatkan rasa kerendahan hati dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Saudara, ketika kita berpuasa, kita secara tidak langsung akan mengalami kelemahan fisik, akan mengalami rasa lapar yang terus-menerus. Ini mengingatkan dan akan mendorong kita bahwa kita ini memerlukan Tuhan. Saudara dan saya manusia lemah yang memerlukan Tuhan. Inilah tujuan yang pertama. Yang kedua, yaitu doa puasa mengingatkan kita lebih fokus kepada doa karena kita tidak menghabiskan waktu untuk makan. Jadi ketika kita doa puasa, maka waktu untuk berdoa itu lebih banyak. Ya, waktu makan itu kita ganti waktu untuk berdoa dan berpuasa.
Yang ketiga, sebagai alat pengingat, sebagaimana kita mengorbankan kenyamanan pribadi untuk Allah dengan tidak makan, maka kita harus selalu mengorbankan hidup kita kepada Allah. Melatih kita untuk mau berkorban, melayani Tuhan. Yang keempat, doa puasa baik untuk melatih disiplin rohani kita, yaitu agar kita senantiasa menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa, untuk memuji Tuhan secara pribadi dengan khusus. Selanjutnya, yang kelima, doa puasa juga meningkatkan kepekaan kerohanian kita akan hadirat Allah. Di mana ketika kita berdoa puasa, maka kita merendahkan diri dan kita menyembah kepada Tuhan di dalam pujian, dan kita mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga kita akan mengalami kekuatan pertolongan Tuhan. Yang keenam, doa puasa itu mengekspresikan kesungguhan dari doa-doa kita. Jadi agar kita lebih sungguh-sungguh kita melakukan puasa. Bukan berarti doa yang tanpa puasa itu tidak sungguh-sungguh, bukan. Tetapi dengan puasa, maka menggambarkan, menandakan kita ini serius, begitu ya. Nah, sebagai kesimpulan, sebenarnya tujuan berpuasa itu boleh dikatakan dengan satu kalimat, yaitu mematikan keinginan daging dan menghidupkan keinginan rohani. Inilah sebenarnya tujuan dari berpuasa. Keinginan rohani yang kita hidupkan. Selanjutnya, saudara-saudara, kita juga perlu memahami beberapa jenis-jenis puasa yang seringkali kita lakukan dan kita temukan di dalam kehidupan gereja. Yang pertama, ada yang disebut dengan puasa mutlak. Puasa ini dilakukan tanpa makanan dan air. Saudara bisa lihat di dalam puasa Ester, di sana Ester 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Yang kedua adalah puasa normal. Puasa ini dilakukan tanpa makanan selama masa tertentu dan hanya memasukkan cairan. Lamanya bisa 1 hari, lamanya juga bisa 10 hari seperti puasa Daniel, bahkan bisa 40 hari seperti Tuhan Yesus. Jadi ini hanya sebagian saja jenis-jenis puasa yang umum yang kita temukan dalam kehidupan orang percaya pada hari ini. Mungkin saudara bisa menemukan jenis yang lain, silakan saudara pertimbangkan juga. Lalu ketika kita berpuasa, kita harus memperhatikan hal-hal penting agar apa yang kita lakukan sungguh-sungguh membawa hidup kita semakin memuliakan Tuhan. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah puasa itu merupakan kegiatan untuk menghindari makan dan minum. Jadi sebenarnya ini adalah pengertian dasar bahwa ketika kita berpuasa memang sebaiknya tidak makan dan minum. Tetapi toh kalau ada gangguan kesehatan kita bisa minum, ya. Kemudian kalau ada gangguan kesehatan kita juga bisa puasa. Ada orang mengatakan puasa setengah hari, ya, mulai pagi sampai siang. Ya, itu tergantung kasus-kasus tertentu. Yang kedua adalah puasa itu menghindari penonjolan diri. Seperti tadi yang kita baca firman Tuhan, ketika engkau berpuasa, engkau tidak perlu pamer, tidak perlu menunjukkan orang lain. Kalau orang lain tahu engkau berpuasa, tahu sendiri, ya biarkan. Yang ketiga, puasa itu menghindari kesibukan. Seperti dalam kitab Yesaya, dikatakan di sana, sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusan. Maksudnya di sini adalah jangan sampai ketika kita berpuasa motivasi untuk
supaya kita tidak merasakan lapar dan haus, kita sibuk kerja gitu. Supaya saya tidak lapar dan haus. Ini motivasi yang salah. Ya, usahakan saudara menghindari dan mengurangi pekerjaan. Kemudian puasa sebaiknya diisi dengan fokus membaca firman Tuhan, pengakuan dosa, dan penyembahan. Yang kelima, puasa adalah momen untuk memperbaiki perbuatan yang tak berkenan itu dibereskan. Coba ketika saudara berpuasa, saudara merenungkan, mungkin selama ini ada karakter saudara yang harus diakui dan ditinggalkan. Inilah kesempatan ketika saudara doa puasa, lakukan hal itu. Yang keenam, puasa adalah siap menghadapi cobaan iblis. Ini penting. Ketika kita berpuasa, iblis ingin mencobai kita. Kita harus siap berperang melawan iblis. Mungkin iblis itu melalui keinginan kita, mungkin iblis itu melalui orang lain, dan sebagainya. Ya. Lalu saudara, yang harus kita perhatikan juga dalam berpuasa itu adalah lamanya berpuasa. Saudara, di dalam Alkitab tidak menunjukkan aturan mutlak lamanya kita berpuasa. Tetapi justru Alkitab memberikan ragam atau macam-macam lamanya berpuasa. Berpuasa maksud saya. Berikut ini saya sampaikan beberapa lamanya berpuasa yang ada di dalam Alkitab. Yang pertama, Nehemia berpuasa selama 1 hari. Yang kedua, Daud berpuasa juga selama 1 hari. Saudara bisa lihat ayatnya. Yang ketiga, Esther berpuasa selama 3 hari. Yang keempat, penduduk Yabes Gilead berpuasa selama 7 hari. Kemudian yang kelima dan keenam, Elia dan Tuhan Yesus itu berpuasa selama 40 hari. Saudara, dengan demikian boleh dikatakan bahwa puasa itu tergantung kerinduan dan kesanggupan saudara. Jangan puasa itu karena terpaksa atau karena ikut-ikutan. Sehingga lamanya berpuasa tergantung keputusan saudara. Ya, semoga ini jelas. Saudara mau berpuasa 1 hari, 7 hari, 3 hari, 40 hari, itu tergantung saudara sendiri. Kalau di gereja, tentu gereja yang mengatur puasa itu berapa hari, ya, kebijaksanaan gereja. Oleh sebab itu saudara, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan pesan dan saran demikian. Kita harus melatih disiplin rohani kita melalui doa puasa. Ini baik saudara bagi kehidupan kerohanian kita. Sebab dengan berdoa, berpuasa akan sangat menolong dan bermanfaat bagi pertumbuhan rohani dan pelayanan kita. Melalui doa dan puasa kita dapat memusatkan pikiran kita kepada Kristus yang memberi kekuatan untuk melawan nafsu kita sendiri, kehendak daging kita sendiri, kehendak mata kita, dan kebanggaan hidup pribadi. Jadi, saudara, melalui puasa, hidup kita semakin rendah hati dan Allah kita tinggikan. Dan pesan saya yang terakhir adalah doa puasa itu sebagai tanda kita angkat tangan dan mempersilakan Allah untuk turun tangan. Doa puasa bukan sarana untuk memaksa kehendak kita, tapi melalui doa puasa kita mentaati kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan menolong saudara untuk bisa melakukan doa puasa dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.